Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang entropi pada termodinamika. Yuk simak videonya. Pada zaman sekarang, keberadaan mesin sudah tak asing lagi bagi umat manusia. Sehingga, tak dipungkiri mesin sangat membantu umat manusia hampir dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari pekerjaan rumah, transportasi, hingga industri sudah dibantu oleh mesin. Simpelnya, mesin mengubah energi inputnya untuk melakukan kerja yang disebut dengan energi output. Sayangnya, untuk saat ini menciptakan mesin yang 100% efisien adalah hal yang mustahil. Mobil Toyota saat ini menduduki posisi mesin thermal paling efisien yaitu sekitar 37%. Hal yang menyebabkan kita belum mampu membuat mesin 100% efisien adalah entropi. Hukum termodinamika kedua mengenalkan kita variabel baru dalam menyatakan keadaan sistem yang disebut dengan entropi. Entropi adalah salah satu variabel keadaan bagi suatu sistem. Sama seperti tekanan, volume, dan energi dalam, entropi adalah karakteristik dari sistem dalam kesetimbangan. Rumus entropi ini ditemukan oleh Rudolf Clausius, yaitu entropi sama dengan perubahan kalor dibagi suhu atau sama dengan integral fungsi kapasitas kalor dibagi suhu terhadap perubahan suhu, di mana delta S adalah perubahan entropi dengan satuan Joule per Kelvin, delta Q adalah kalor dengan satuan Joule, P adalah suhu sistem dengan satuan Kelvin, dan CD adalah kapasitas kalor. Pada gambar ini dijelaskan konsep entropi dasarnya, yaitu konsep microstate atau keadaan mikro. Anggap sistem memiliki dua partikel A dan B, dan energi itu kuanta. Jika energi terendah yang diizinkan adalah E ditambah E sama dengan 2E, sehingga cara partikel mendistribusi energi yang satu ketika dimasukkan KB ln ohm sama dengan KB ln 1 sama dengan 0. Sementara ketika energi total yang diizinkan bertambah menjadi 5E, maka terdapat 4 cara partikel mendistribusi energi, dan ini membuat entropinya bertambah. Maksud dari entropi adalah ukuran ketidakteraturan sistem. Misalnya, pengaturan gerak molekul. Jika awalnya hanya dapat digerakkan dengan satu cara, akan terdapat suatu keadaan di mana molekul dapat digerakkan dengan berbagai cara. Proses spontan dalam sistem yang mengandung banyak molekul selalu terjadi. Sehingga terdapat rumus lain dari entropi yang ditemukan oleh Ludwig Boltzmann, yaitu S sama dengan KB ln ohm, di mana KB adalah konstanta Boltzmann, yaitu 1,38 kali 10⁻23 Joule per Kelvin, dan ohm adalah banyaknya keadaan yang mungkin terjadi. Mesin memiliki 100% efisien jika keadaan microstate-nya berada dalam posisi terendah, sehingga entropi S sama dengan 0 karena banyaknya cara distribusi energi, ohm sama dengan 1. Namun, hal itu sangat sulit dicapai karena sifat entropi itu sendiri, yaitu dari keadaan yang terwujud dalam sedikit cara menjadi banyak yang mengakibatkan bertambahnya cara distribusi energi pada mesin itu. Dari sifat entropi itu sendiri menjelaskan bahwa entropi di alam semesta selalu bertambah, meskipun entropi sistem bisa bertambah ataupun berkurang. Oke, karena kita sudah mengenal entropi, waktunya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, 20 gram es pada temperatur 0 derajat Celcius meleleh menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius. Berapa banyak perubahan entropi pada es tersebut? Pertama kita analisis terlebih dahulu ya. Yang diketahui adalah massa es, yaitu 20 gram pada temperaturnya 0 derajat Celcius. Kita langsung ubah saja jadi 273 Kelvin menjadi massa air sama dengan 20 gram pada temperatur 0 derajat Celcius juga, sama dengan 273 Kelvin. Ditanya perubahan entropinya atau delta S. Oke, sesuai dengan rumusnya, pertama kita mesti mencari perubahan kalor terlebih dahulu. Kita lihat di sini bahwa S-nya itu
tidak berubah menjadi air yang suhunya di atas 0 derajat Celcius, melainkan hanya perubahan fasenya saja dari es menjadi air. Sehingga rumus perubahan kalornya hanyalah massa di es dikali kalor leburnya es. Bisa dilihat di data bahwa kalor lebur es itu 79,7 kalori per gram, tapi kita bisa bulatkan jadi 80 kalori per gram. Sehingga 20 gram dikali 80 kalori per gram sama dengan 1600 kalori. Sehingga perubahan entropinya sama dengan delta Q dibagi suhu sama dengan 1600 kalori dibagi 273 Kelvin sama dengan 5,86 kalori per Kelvin atau sama dengan 24,5 Joule per Kelvin. Bisa dilihat di sini bahwa perubahan entropinya itu positif ya, karena terjadi perubahan fase dari padat ke cair. Nah, kenapa bisa positif? Karena logikanya aja, ketika padat menjadi cair, nah partikel dalam cairan itu lebih bebas bergerak daripada yang padat. Lanjut contoh soal kedua ya. Dimulai pada kondisi standar 3 kg gas ideal dengan konsentrasinya 28 kg per kilomol ditekan secara isotermal menjadi 1/5 volume awalnya. Tentukan perubahan entropi gas tersebut. Mari kita analisis apa yang terjadi pada contoh soal kedua ini. Diketahuinya adalah pada kondisi standar, berarti kondisi STP, Standard Temperature and Pressure. Yang tandanya tekanannya sama dengan 1 atmosfer dan suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Dan massa gasnya adalah 3 kg dengan konsentrasinya 28 kg per kilomol. Dengan kondisi akhirnya, volumenya menjadi 1/5 volume awal. Jadi kita bisa tulis V2 sama dengan 1/5 V1. Ditanya perubahan entropinya atau delta S. Sesuai dengan rumusnya aja, delta S sama dengan delta Q per T ya. Kita mencari delta Q nya terlebih dahulu. Nah, pada proses isotermal, perubahan kalornya sama dengan perubahan usaha itu sendiri, karena pada isotermal tidak terjadi perubahan energi dalam, sehingga delta Q sama dengan delta W sama dengan N dikali R dikali T ln V2 per V1. N itu adalah mol sama dengan massa dibagi konsentrasi dikali R dikali T dikali ln V2 per V1. Kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Delta S sama dengan delta Q per T sama dengan M per M besar dikali R dikali T ln V2 per V1 per T. Ada yang sama tuh, pembilang dengan penyebutnya yaitu T. Jadi kita bisa coret, sehingga yang bisa kita hitung hanya M per M besar dikali R dikali ln V2 per V1. Langsung masukkan saja, massanya itu adalah 3, konsentrasinya 28, konstanta gas idealnya adalah 8314 Joule per kilomol Kelvin dikali ln 1/5 V1 dibagi V1. V1 nya bisa dicoret, sehingga hasilnya min 3 dikali 296,93 dikali 1,61. Kok bisa min? Karena ketika V1 nya dicoret maka hasilnya adalah ln 1/5. Nah, ln 1/5 itu adalah ln 5 pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 nya bisa keluar. Jadi min 3 dikali 296,93 dikali 1,61 sama dengan 1433,7 Joule per Kelvin. Kenapa perubahan entropinya bisa negatif? Karena sesuai logikanya aja, ketika volumenya semakin ditekan, maka partikel yang ada di dalam ruangan itu, ruangan yang mengalami pengecilan volume, semakin tidak bebas dalam bergeraknya, sehingga semakin dikit cara mereka dalam menggerakkan dirinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.